Puji Tuhan. Shalom. Shalom, Abuna. Bapak Ibu sekalian. Halo Mabuna, selamat pagi. Shalom, Abuna. Salam Abuni. Shalom, Abuni. Berkati. Pagi. Iya. Salam Bulani. Salam, selamat pagi Pak Madani, selamat pagi Abuna, Bu Duma. Shalom. Selamat pagi, Bulani. Selamat Mari be worshippers. Jangan kasih kendor. kendor. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya baik dalam keadaan sehat ya, walaupun hujan di luar. Amin. Sehat. Baik, kalau gitu siap semuanya untuk memulai BW kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk penjagaan-Mu, sebab Engkau menjaga kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lainnya masih tertidur dan terlelap. Kiranya Roh-Mu yang kudus membangunkan dan membangkitkan mereka, sehingga entah pagi ini atau esok pagi mereka boleh kembali bergabung, kembali mencari wajah Tuhan, dan mereka tidak terlena dan tidak terbuai dengan apa yang mereka sedang hadapi, atau mereka tidak menyerah dengan apa yang sedang mereka jalani hari-hari ini. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Tuntun hamba-Mu dalam menyampaikan ulasan renungan pagi ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mari kita tepuk tangan tempat kita masing-masing, saudara. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya bahwa ada kuasa di atas setiap pujian yang kita naikkan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, supaya kita semua benar-benar bisa melihat kuasanya dinyatakan dan merasakan ketika kuasanya dinyatakan atas kita. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian
pujian umatnya. Haleluya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan sama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Ada kuasa yang menyembuhkan, memulihkan, dan juga memperbaharui yang disebabkan oleh lawan-lawan kita, supaya kita sakit, kita nggak kuat, kita nggak bisa, ya, kita malas atau apapun itu semua, saudara. Tapi kalau kita menyanyi memuji Tuhan, tembok Yeriko aja runtuh, apalagi iblis yang bertemu. Semua pada langsung lari tunggang langgang. Yang setuju katakan amin. Jadi langsung kita buka Bapak Ibu di Nehemia pasal yang ke-6. Kita sudah masuk di pembahasan yang berikutnya, saudara, ya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Alden untuk bantuannya. Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-6. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Wah, seru nih. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Nah, ini menarik, saudara, ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah belajar mengenai bagaimana di Nehemia 5 kemarin, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita kerjakan, apalagi yang kita perjuangkan bersama dengan Tuhan sendiri dalam rencananya. Nah, di sini muncul sebuah situasi yang baru, ya. Sebuah situasi yang baru apa, saudara? Yaitu ketika mereka, para musuh-musuhnya ini gagal dengan aksi-aksinya untuk menghentikan pembangunan tembok ini.
Nah, mereka mencoba untuk menghentikan hati. Ya. Maksudnya apa, Abuna? Ya, hatinya coba dihentikan, pikirannya coba dihentikan. Tujuannya kan sebenarnya supaya pembangunannya nggak jadi gitu. Sehingga ketika itu terjadi kan Nehemia bisa disalahkan gitu. Kan gitu sebenarnya. Karena kan yang menjadi persoalan adalah sekarang kalau diaplikasikan ke kita, ini relevan sekali loh Bapak Ibu. Ini bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok. Ya, setiap hari, setiap kehidupan kita selalu ada tantangan, baik tantangan pekerjaan maupun tantangan ajakan. Ya. Ketika musuh kita ngajak ngopi, ya, kita ngopi yuk. Ya, tidak semua ajakan itu jahat memang. Saya akui tidak semua ajakan itu jahat. Tapi saudara, kita harus sadari bahwa tidak semua ajakan itu dari Tuhan. Karena kadang musuh datang tidak dengan pedang, saudaraku, tapi dengan undangan yang kelihatannya rohani, undangan yang kelihatannya sopan, undangan yang kelihatannya masuk akal. Ya, kali kita bisa lihatlah Bapak Ibu yang terkasih, iblis zaman sekarang itu apa sih? Pekerjaannya dan cara kerjanya. Ya itulah, iblis zaman sekarang itu kan gak selalu ganggu pas doa. Kalau kita mau jujur, iblis zaman sekarang itu gak selalu ganggu pas doa. Justru iblis zaman sekarang itu sering ganggu pas lagi sibuk berdoa, pas lagi sibuk buat Tuhan, pas lagi sibuk pelayanan, diganggu terus. Sama modelnya kayak iblis zaman sekarang, beda sama iblis zaman dulu. Iblis zaman dulu berusaha menjatuhkan manusia. Iblis zaman sekarang nggak terlalu tertarik menjatuhkan manusia. Karena iblis udah makin pintar juga dan dia tahu manusia-manusia yang dilindungi oleh darah Kristus sebelum terjatuh dia terjerembab. Makanya ada pujian, sebab Tuhan menopang tangannya. Iblis tahu itu. Lalu iblis ngapain, Abuna? Iblis itu paling suka untuk membuat manusia malas bangun pagi, malas baca Alkitab. Jadi bukan menjatuhkan manusia, saudara. Malas bangun pagi, malas baca Alkitab, malas bekerja, malas belajar, malas berdoa, malas bertobat. Dan hasil dari itu kejatuhan semuanya. Pintar dia. Nah, kita harus lebih cerdas dari itu semua. Di ayat yang kedua kan ada istilah yuk kita ketemu ya ibaratnya. Mari kita bertemu di lembah Ono, mau di lembah Ono kah, di lembah ini, di lembah Inu, nggak ada masalah. Tapi dari kalimat mari yuk kita ketemu, nah kita harus belajar nih poin yang kedua. Hari ini kalau ada yang ngajakin bisnis, ada yang ngajakin pergi ke sini, atau misalnya ayo temanin saya, Anda harus bisa lihat. Teman boleh, dekat silahkan. Tapi kira-kira ada udang di balik bak itu apa enggak? Ada udang di balik maksudnya dia apa enggak gitu. Ada rancangan tersembunyi enggak sih? Kalau rancangan tersembunyi itu bagus enggak apa-apa. Mau bikin surprise party, masa enggak mendukung? Ya, pasti dia akan kasih tahu. Tapi kalau misalnya rancangannya jahat bagaimana? Karena zaman sekarang itu musuh-musuh tidak frontal langsung. Mereka punya strategi dan mainnya halus banget. Tapi Nehemia langsung jawab, oh aku lagi ada kerjaan banyak nih. Ya, di ayat yang ketiga lagi kerjaannya besar. Nah, apakah di sini bicara mengenai tentang banyak kerja, kesibukan banyak kerja? Karena ternyata dalam teks Ibrani dikatakan asyeh gedolah. Apa asyeh gedolah? Ada pekerjaan yang bernilai dan nilainya ini ilahi. Kira-kira demikian. Dia ada pekerjaan Allah yang sedang aku kerjakan. Cuma kan zaman sekarang nggak mungkin. Kita jujur aja, nggak mungkin kita main gampang langsung. Ayo Pak Andi kita pergi. Oh maaf ya, saya lagi di ladang pekerjaan Tuhan. Saya lagi sibuk mengerjakan hal-hal kerajaan Allah. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Kita jujur aja lah.
Paling sibuk apa? Paling banter apa? Ya saya lagi ada pelayanan. Beda konteksnya. Beda situasinya tapi konteksnya sama. Yaitu apa? Hal yang dikerjakan untuk kemuliaan Allah. Karena zaman sekarang lebih baik daripada diomongin, hasilnya untuk kemuliaan Allah. Nah itu poin yang ketiga. Kesibukan saudara dan saya ini sebenarnya sesuatu yang bernilai ilahi apa enggak hari-hari ini. Mumpung masih di awal tahun 2026, alih-alih mendapat keuntungan malah mendapat kebuntungan di sana sini. Yuk sama-sama kita segera meresponi pesan Tuhan ini. Kita sibuk nih sebenarnya sibuk apa? Menyibukkan diri kah? Karena kalau orang mager malas bergerak, kalau orang gak kerja pun juga sibuk. Sibuk tidur, sibuk browsing, sibuk streaming, sibuk apa lagi? Sibuk main game, sibuk bohong, sibuk apa lagi? Sibuk nyuri, sibuk mengambil keuntungan orang. Itu kesibukan juga saudara. Tapi tidak bernilai kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu dan juga terutama anak-anak yang terkasih yang mengasihi Tuhan. Hari-hari ini banyak tadi malam saya sempat lihat ada satu short muncul aja gitu, pop gitu ya, pop up gitu. Dijelaskan di sana bahwa ada satu anak gangguin seorang anak yang jauh lebih dewasa usianya. Lalu kemudian ditoyor-toyor kepalanya. Lalu kemudian anak itu lagi siang lebih dewasa ini lagi main game di warnet. Awal nggak apa-apa, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak apa-apa. Lama-lama dia langsung balik, bukan negor loh Bapak Ibu. Dia hajar kayak ngehajar maling, kayak ngehajar orang yang udah berbuat salah banget, sampai ditendang-tendang sampai semua minggir, sampai dihantam sama kursi. Hubungannya apa Abuna? Kan dia lagi sibuk main, dia nggak mau diganggu. Tapi coba kita lagi berdoa bisa berhenti loh kadang-kadang kalau orang lagi ngomong. Bahkan kita pun juga nggak ngeh dan suka nggak peka. Orang lagi berdoa kita masih cekakak cekikik, masih enak-enak ngobrol sendiri. Karena kita tidak melihat orang yang berdoa itu adalah pekerjaan ilahi. Ini bahaya saudara. Ini bukan masalah antara sopan dan gak sopan, tapi ini bicara mengenai standar yang lebih tinggi. Nehemia bicara mengenai norma yang lebih tinggi. Tidak semua undangan itu harus kita responi dengan perhatian. Kalau kita sedang memiliki holy focus namanya ya, kita sedang memiliki fokus yang membutuhkan ekstra, karena yang kita kerjakan ini adalah bernilai ilahi, baik doa, persiapan, pelayanan, lalu kemudian kerjaan bagaimana. Kalau kita kerjakan dengan martabat ilahi, saya yakin Anda tidak akan mengizinkan seseorang untuk mengganggu apa yang Anda kerjakan. Makanya untuk anak-anak dari sekolah ya, kemudian tugas-tugas dari kantor, bagi Anda yang sudah bekerja, jangan pernah menunda sesuatu. Kalau Anda memandang remeh itu, Anda pasti tunda. Mau nggak Anda ditunda berkatnya? Kan Anda nggak mau. Jadi jangan pernah tunda memberkati orang. Jangan pernah tunda mengerjakan tugas pelayanan. Oh nantilah gampang. Jangan pernah tunda mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan pernah tunda untuk belajar musik. Jangan pernah tunda untuk mencoba melamar pekerjaan. Nanti dulu deh, mempersiapkan diri dulu. Mau mempersiapkan apa? Modal, mempersiapkan apa? Enggak perlu. Kalau memang Tuhan sudah bekerja, percayalah engkau bekerja bersama dengan Tuhan, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Itu poin yang ketiga. Kalau engkau sadar betul yang kau kerjakan itu adalah bernilai kerajaan Allah, sesuatu yang ilahi, jangan pernah tunda. Sama seperti Nehemia ini. Zaman sekarang kan direct message, DM atau short clip itu sering mengalihkan fokus. Orang sibuk rohani tapi arah tujuannya nggak jelas.
cepat dapat tawaran sukses tapi mengorbankan integritas. Jadi hari ini poin yang berikutnya yang terakhir adalah setiap kali ada undangan, yuk sama-sama kita belajar. Ini undangan atau gangguan ya? Kalau misalnya dapat undangan dari grup sebelah membuat Anda tidak peduli lagi sama keluarga, itu gangguan bukan undangan. Kalau ada undangan untuk ketemu, kalau memang tidak terlalu perlu, ya nggak usah datang. Karena apa? Itu gangguan. Kita harus jujur, saudara. Lalu kita ukur, ini undangan ini mendekatkan saya atau menjauhkan saya dari apa yang sedang saya kerjakan, mendekatkan saya atau menjauhkan saya dari panggilan yang Tuhan sudah berikan. Dan yang ketiga, beranilah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Beranilah. Berani untuk apa? Berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini penyakit orang-orang ketimuran, sungkan namanya. Waduh, nanti kalau saya tolak gak enak ini. Nah itu overthinkingnya jalan, jawabannya menguatkan apa yang menjadi dasar pemikirannya. Wah, saya gak bisa ngomong enggak nih, serba salah saya. Iya, ini memang harus berubah, saudara. Beranilah mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Karena masa depan Anda yang tentukan sendiri. Keamanan dan juga keberhasilan Anda kerjakan, Anda yang tahu. Tidak ditentukan oleh apa kata orang, apalagi dibaca sama orang lain mengenai masa depan Anda. Nggak ada cerita seperti itu. Saya tutup dengan satu ayat, Lukas pasal 10. Gak setia kawan nih. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu saya ingat ya. Ayo dong kumpul, nongkrong di sini. Puji Tuhan saya termasuk orang yang selalu mengatakan tidak, Bapak Ibu. Kalau memang itu tidak berguna, saya berani mengatakan tidak. Tanpa, mungkin karena saya juga hidup juga berjibaku, bergumul, sama-sama berjuang sama mama saya berdua ya. Bukan anak yang dibangun dari fasilitas, jadi nggak semudah itu. Tapi ada masa di mana saya juga terpeleset dan terpelecok, akhirnya saya ngikuti ajakan-ajakan yang tidak berguna. Nah hari ini kalau saya ingatkan kembali, saudara, ini menjadi bagian dari kesaksian apa yang saya pernah alami. Dari yang awalnya berani tidak mengatakan tidak, sampai akhirnya sungkan, dan saya lihat ternyata tidak ada faedahnya. Saya tidak cukup jeli untuk melihat apakah ini undangan atau gangguan. Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau memang keadaannya mendesak dan tidak bisa dihindari, nggak masalah. Sambil mengerjakan Anda berdoa, atau sambil mengerjakan Anda sambil bicara mengenai pengajaran. Tapi kalau memang Anda mampu dan sanggup untuk memberikan 1-2 menit ruang untuk berdoa dan mengajarkan pengajaran dan nasihat, jauh lebih baik Anda fokus kepada apa yang kau kerjakan. Baru Anda berkata pengajaran, baru Anda menyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, kita harus peka untuk bisa membedakan mana panggilan dari Tuhan dan mana pengalihan dari musuh, mana undangan, mana gangguan. Berani mengatakan tidak, sekalipun orangnya baik. Kenapa begitu? Demi kita mampu terus berkata iya
untuk yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk pengajaranmu hari ini. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Rika. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh setia. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu Bu Rika disembuhkan. Bu Rika sudah ditebus oleh darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menimpa, apa yang menjadi pergumulan Ibu Rika saat ini di rumah sakit, Tuhan boleh tolong. Dalam nama Yesus Engkau akan menyatakan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk putri dari Pak Peno dan juga Bu Hirma yang saat ini sedang berada di kegiatan mereka di luar sana. Putrinya berulang tahun yaitu Anaya. Berkatilah tumbuh kembang anak ini. Berikan roh takut akan Tuhan yang ada pada Anaya. Jadikan Pak Peno dan Bu Hirma sebagai orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga Anaya dapat menjadi bagian dari generasi mendatang yang selalu mampu mengatakan ya daripadamu yang terbaik di atas segala yang baik yang ada pada kehidupan ini. Berkati supaya tumbuh menjadi anak yang cantik, cerdas dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa bagi setiap orang yang selalu setia di pagi hari ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah usaha mereka. Berkatilah studi mereka. Berkatilah pelayanan mereka. Dan berkatilah keadaan mereka hari-hari ini. Apa yang sudah disampaikan tadi, mereka boleh catat, mereka boleh ingat, mereka boleh jadikan sebagai panduan dan pedoman agar hari ini mereka menang dan selanjutnya mereka berkemenangan. Jikalau saudara sepakat, buka tanganmu dengan iman, engkau percaya bahwa Tuhan meletakkan berkat yang sama di atas tangan kanan dan tangan kirimu, dan Ia juga yang akan menjaga langkah hidupmu tidak terjerembab. Sama sebagaimana Tuhan menjaga saudara-saudari kita yang sedang kena masalah dan musibah, saudara-saudari kita yang sedang kena musibah gempa, tanah longsor, banjir dan banjir bandang. Seperti Tuhan yang menjaga lingkungan kita dan negara kita, demikianlah Tuhan menjaga kehidupanmu dari berkat yang akan kau terima hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas pas hari ini. Sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, berkati. Terima kasih Abuna. Abuna, Bapak Ibu semua. dan Bapak. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum Yesus. kita nyanyi dulu buat Anaya ya, supaya nanti kalau papa mamanya nonton di YouTube bisa mendengar ya. Ada omanya juga nih soalnya Bu Biho. Oke Anaya, ini buat Anaya ya. Happy birthday Anaya. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati untuk Anaya yang cantik. Selamat ulang tahun. Happy birthday Anaya, Tuhan Yesus berkati jadi anak yang pintar, anak yang sehat. Amin.
Amin. Thank you doanya. Haleluya. Thank you. Baik, sama-sama kita katakan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan. Jangan kasih kendor. Kendor. Terima kasih Abuna, Budi, Bapak-bapak, Ibu, cucu-cucu Mama, Tuhan Yesus berkati. Memberkati Bapak dan Ibu. Semua, Amin. terima kasih. Terima Kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Berkati. Dah. Terima kasih Abuna. Dah.